Bersama lindungi ekosistem bersama Mas Wawan. Selamat malam Mas Wawan, apa kabar? Malam. Mas Wawan. Nama Mas Wawan ya? Nama lengkap Pristiawan. Mm-mm. Terus biasa dipanggil Wawan. Mas Wawan, oke. Aku kenal Mas Wawan itu kemarin ya Mas, project sama teman-teman di Social Paradox dan Desa Tokoh ada di Berlin itu ya. Kenal pertama kali ketemu di Oh, UKSW. di UKSW itu Rumah terus. Noto ya. Nah, aku Bisa. waktu itu belum tahu Berlin itu apa ya Mas ya. Iya. Itu aku tahu Berlin itu baru beberapa pekan lalu dan movementnya ternyata wow, apa ya, kayak semacam oase di tengah krisis ngono loh Mas. Menurutku Mas. Makanya aku ajak Mas Wawan. Mas Wawan, ayo podcast Mas Wawan gitu. Akhirnya aku mengundang Mas Wawan untuk ngobrol-ngobrol bersama Desa Tokoh Media di Long Life Studio ini. Nah, Mas Wawan, Berlin atau bersama lindungi ekosistem itu sebuah komunitas, sebuah organisasi atau gimana sih Mas? Ya. Jadi aku cerita ini. Mm-mm. Jadi Berlin adalah singkatan dari Bersama Lindungi Ekosistem. Dan Berlin merupakan movement atau gerakan. Mm-mm. Jadi yang punya perhatian di bidang lingkungan hidup, sosial dan kemanusiaan. Itu concern dan perhatian di gerakan Bersama Lindungi Ekosistem. Jadi movement berarti melibatkan banyak, nggak cuman banyak orang, nggak cuman banyak individu, tapi banyak kelompok. Ya, di situ ada banyak kawan jejaring Siapa? komunitas ya dari setiap kota itu di Jawa Tengah hampir seluruh. Oh iya. Banyak sekali, ada kawan-kawan dari Blora, Solo, Semarang, Magelang, Jogja, Bandung, Jakarta. Terus kemudian ya banyak sekali di setiap kota itu. Mungkin kalau di Jawa hampir mayoritas setiap kota kawan-kawan jejaring komunitas ada di situ. Nah, itu komunitas apa biasanya Mas Wawan yang ikut? Nah, untuk komunitas apa yang terlibat dalam jaringan gerakan Bersama Lindungi Ekosistem banyak sekali. Lingkungan pecinta alam ya, gitu ya? ada banyak sekali kawan-kawan dari komunitas pecinta alam. Terus kemudian ada kawan-kawan dari komunitas sastra, literasi. Sampai situ juga. Ya, terus kemudian ada kawan-kawan dari komunitas seni. Terus banyak lah sebenarnya yang tergabung dalam gerakan Bersama Lindungi Ekosistem. Karena apa ya, isu tentang lingkungan hidup itu kan isu kita bersama, bukan isu satu dua orang atau dua kelompok pecinta alam doang gitu ya. Tapi kita semua kan, karena setiap manusia ya rumah satu-satunya ya bumi ini. Ketika rumah kita yang satu-satunya ini punya persoalan, ya berarti ini tanggung jawab kita bersama. Poinnya di situ. Nah, terbentuk kapan itu Mas? Bersama Lindungi Ekosistem itu terbentuk kapan dan siapa aja sih awal berdirinya itu? Nah, untuk gagasan awal tentang gerakan Bersama Lindungi Ekosistem ini sebenarnya sudah lama. Ini bermula dari ketika zaman, kalau anak-anak milenial menyebutnya mungkin zaman bahula, karena kan ini era-era reformasi. Pemantiknya dari era reformasi itu. Dari situ ketika masa Orde Baru itu kita sudah melihat banyak hal yang menjadi persoalan dan ketimpangan di baik di aspek sosial, kemanusiaan dan lingkungan. Lah untuk mulai aktif bergeraknya itu di tahun 2004. Waktu itu kita mengawali aktivitas gerakan di bidang konservasi. Iya. Yaitu untuk kawasan area di daerah Gunung Merbabu. Nah, untuk menggagasnya kawan-kawan yang istilahnya terlibat dalam gagasan gerakan Bersama Lindungi Ekosistem, dari sekian kawan-kawan ini yang tersisa hanya saya seorang. Selama 2004 sampai 2020 ya? Dari tahun sekitar 98. Oh, dari 98 itu. 98 sampai, oh iya, movement pertama tadi 2004 itu ya. Iya, 2004. Dan beberapa kawan-kawan ini sekarang ya istilahnya sudah berbeda dunia. Kebutuhan dan kepentingan segala macam ya. Bukan. Apa? Ya karena sudah meninggal. Nah, yang tersisa dari sekumpulan kawan-kawan yang punya gagasan di
gerakan bersama lindungi ekosistem ya sampai hari ini hanya tinggal saya sendiri. Oh, dari Mas Wawan sendiri. Ya, ya seperti apa ya dinamika gerakan pada umumnya. Kita juga mengalami fluktuasi masa-masa sulit. Apalagi ini gerakan yang benar-benar independen, mandiri. Kita coba untuk tidak terafiliasi dengan kepentingan baik itu politik elit maupun apa ya funding, sponsorship dan segala macamnya. Ya, ya alhamdulillahnya sampai hari ini kita masih tetap bertahan di jalan ini, meskipun dengan segala keterseok-seokannya. Ya apapun itu, aku pikir memang jalan ini atau ruang ini menjadi satu-satunya pilihan untuk kita bisa bergerak secara independen. Oke. Nah, selama 2004 sampai 2020 ini Mas, suatu movement dapat apa ya, dapat 98 ya. Mulai 98 sampai 2020 ini suatu movement dapat berjalan dan dapat diyakini oleh Mas Wawan sebagai ini akan terus ada, akan terus, itu apa sih Mas yang membuat Mas Wawan itu yakin gitu loh? Jadi sebenarnya apa ya, karena ada dua hal penting yang sebenarnya menjadi tujuan atau menempati ruang yang utama dalam gerakan bersama lindungi ekosistem. Iya. Yang pertama itu menjadi bagian dalam sebuah istilahnya perjuangan lah untuk menciptakan di mana orang itu menjadi manusia adalah hal yang aman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kita manusia ini bisa hidup sinergis dengan semesta sehingga keseimbangan alam semesta ini bisa terjaga dan kehidupan terus bisa berkelanjutan. Nah, dua hal ini yang memang sampai hari ini katakanlah ketika kita ngomong segala persoalan yang ada di lingkungan sekitar kita ternyata belum tercapai, dan ya ini sebagai bentuk apa ya, ruang perjuangan yang harus tetap dipertahankan untuk mencapai sampai entah kapan bagaimanapun hasilnya yang penting yang proses menjadi itu ya. Yang menjadi tujuan utama ya sejauh mana kita berusaha. Betul, sejauh mana kita berusaha itu bukan hasil ya. Oke, nah menarik sih Mas, saya pikir kan bersama lindungi ekosistem, nah bersama itu kan suatu ajakan. Nah ketika mengajak apalagi suatu hal yang dirasa orang lindungi lingkungan itu udah kayak gini ya udah pasrah istilahnya gitu, yang penting aku buang sampah pada tempatnya, nggak mikir nanti air ini berasal dari mana, aku membuang air ini nanti sampainya dari mana gitu toh Mas. Nah itu bagaimana Mas Wawan sendiri mengajak teman-teman yang istilahnya masih generasi muda kan paling yang berapi-api gitu loh Mas, berapi-api di awal, tapi ketika dalam proses nanti ada sesuatu hal yang lebih sibuk itu nanti ditinggalkan. Nah, menjaga konsistensi teman-teman itu gimana Mas? Jadi ini memang apa ya, satu pekerjaan yang berat karena kan satu gerakan memang dibutuhkan komitmen dan konsistensi kan. Sehingga ya saya pun nggak membayangkan bahwa movement ini bisa bertahan sampai hari ini. Dari tahun sekian ya, meskipun memang cukup kayak apa ya, yang menjadi persoalan memang kayak saya pribadi menjadi begitu sentral di sini, padahal saya mengharapkan ada banyak kawan-kawan muda yang terus bisa menjadi aktif ya di situ, dan dinamikanya juga akhirnya seperti mengikuti apa yang terjadi secara apa ya, personal di diri saya sendiri. Misalnya ketika saya mengalami accident di tahun 2009 yang akhirnya membuat ya gerakan ini cukup vakum, berhenti lama sampai beberapa tahun. Sentral soalnya Mas Wawan ya di situ. Itu yang mungkin aku cukup menyayangkan juga. Dan kemudian istilah Jawa ini tengel-tengel mulai berjalan meneh. Berjalan lagi mungkin di tahun 2014, 15, kemudian tahun 2016 kita fix bikin agenda besar. Jadi apa itu?
di gerakan bersama lindungi ekosistem punya dua agenda penting Yeah. sebenarnya yang menjadi kegiatan rutinan yang akhirnya ini mendorong untuk kawan-kawan muda ini terus bisa kumpul, saling bersilaturasa, melingkar, sharing, mudoroso. Agenda tahunannya ada Forest Art Camp, Ya. sebuah event. Terakhir di Lawu itu ya? Enggak, Di mana terakhir? terakhir di Merbabu. Merbabu. Kemudian ada namanya Little Step to the Hill. Heeh. Lah Little Step to the Hill ini merupakan satu program kegiatan untuk kita kampanye keliling ke setiap daerah, setiap kota, di jejaring komunitas gerakan bersama lindungi ekosistem. Lah kita coba untuk konsisten ini mengerjakan dua kegiatan Dua agenda ini. itu ya? Ya. Terus kemudian memang goal besarnya itu yang kita menjadi kayak seperti ada ikatan secara emosional di antara kawan-kawan. Terbentuklah solidaritas seperti ya, itu. itu salah satu jalan. Karena kalau kita nggak ada tujuan goal besar, aku pikir ya seperti Mas Adit sampaikan tadi, aku main apa? Terus ya kayak hanya jadi ruang aktualisasi. Iya. Itu hanya sekedar eksistensi di situ. Berapi-api di Ya, awal, ya. kemudian apa ya, seperti tujuan awalnya itu lindungi ekosistem atau melindungi segala macam itu tidak terrealisasikan di diri masing-masing gitu ya Mas ya. Ya, harapannya kan dari gerakan ini teman-teman ini benar-benar bisa mempersonalisasikan apa yang menjadi apa ya istilahnya tujuannya itu dalam kehidupan sehari-harinya nantinya. Jadi itu yang benar-benar ada perubahan yang secara mendasar terhadap ya perilaku, pola, ke hal-hal yang lebih bermanfaat untuk lingkungannya, itu yang menjadi lebih penting. Nah, goal besarnya dalam gerakan bersama lindungi ekosistem sendiri sebenarnya kita cita-citanya pengen punya satu kampung yang mungkin bisa kita apa ya istilahkan kampung yang merdeka di situ, di mana kita itu? mungkin dengan segala fenomena persoalan hari ini ya yang kita hadapi, persoalan yang mendasar untuk kebutuhan orang menjalani kehidupannya, seperti misalnya kebutuhan untuk sandang, pangan dan papan, kemudian pendidikan, terus kesehatan, itu kan hal-hal yang vital. Dan ternyata saat ini komersialisasi di hal yang vital itu luar biasa. Nah, dalam kondisi yang seperti itulah akhirnya yang kita ingin mendorong punya lingkungan yang benar-benar mandiri dan kita nggak ada tekanan terhadap satu kondisi yang akhirnya orang nggak bisa mendapatkan pendidikan yang layak karena biaya yang tinggi. Betul. Kita kesulitan mendapatkan sumber pangan yang sehat karena praktek-praktek pertanian yang sekarang cenderung benar-benar merusak dan meracuni bumi. Dan kita susah juga tidak mendapatkan istilahnya apa, kesehatan yang manusiawi. Ya, hal-hal itulah yang akhirnya kalau kita bisa membangun satu ruang, satu kampung yang benar-benar merdeka di situ, kita bisa menerapkan cara bertani yang ideal, yang organik. Tanpa meracuni bumi. Kemudian kita bisa menerapkan pendidikan yang kita idealkan dan itu sama untuk semua. Terus kemudian kesehatan yang bagi kita semua memang penting dan di situ kita bisa membuat satu fasilitas kesehatan yang manusiawi. Lah, terus salah satunya juga mungkin kita juga bisa membangun satu energi yang mandiri. Kita tidak bergantung dengan negara. Jadi ketika ada fluktuasi rupiah gitu, kita nggak bodo amat lah ya. Kita nggak begitu terpengaruh. Lah, hal-hal yang semacam itu sebenarnya yang mendorong untuk kita tetap bisa terus konsisten bertahan di jalan ini untuk bisa mewujudkan bagaimana kampung yang merdeka ini bisa terwujud di setiap kota dan dimanapun di negeri inilah. Nah, kan berarti Mas Wawan itu sendiri ke beberapa kota gitu ya Mas ya?
beberapa kota tinggal dalam komunitas di kota tersebut gitu ya Mas ya? Yeah, Atau gimana? yeah. Seperti itu. Nah, aku mau tanya Mas, dan penasaran juga keresahan apa sih yang sebenarnya ada di beberapa kota itu, dan apakah itu seragam atau enggak gitu loh Mas, tentang ekosistem dan lingkungan hidup di sekitar komunitasnya itu. Jadi Problem-problemnya sama atau enggak gitu? kalau apa ya, mencermati eh, kunci persoalan yang menjadi biang keroknya sih hampir sama. Karena mungkin proses kehidupan dan peradaban yang memang terus berjalan. Ya seperti yang Mas Adit sampaikan di awal tadi. Terkadang kita memang seperti seringkali melihat sesuatu yang kita yakini itu tidak adil dan sepertinya kekal dan alamiah, sehingga membuat kita itu tidak tertarik, bahkan bersikap, bertindak dan berpikir untuk bagaimana merubahnya. Dan cenderungnya banyak dari kita lebih baik beradaptasi dan mengabaikan semua nilai-nilai yang mendasari itu. Lah, yang menjadi persoalan sekarang apa? Hasrat untuk orang memiliki harta yang banyak itu. Itu yang menjadi persoalan serius, sehingga banyak sekali kerusakan yang muncul yang terus menggerogoti akibat keserakahan itu. Jadi sikap serakah ini yang secara sederhananya menjadi bagian penting merusak sendi-sendi kehidupan baik kita berbangsa maupun bermasyarakat. Orang hidup menjadi kompetitif. Orang diukur kesuksesannya karena atas dasar materi yang dia miliki, bukan tentang budi baiknya, bukan tentang integritasnya, tentang moralitasnya dan lain sebagainya. Jadi hidup di zaman sekarang secara terbuka ini sebenarnya ya menurut saya bukan hanya berarti dengan bertanya apakah burger yang kita beli itu halal. Tapi kita juga harus bertanya kemana uang itu bermuara. Karena ini menjadi hal yang menurutku penting, karena ketika orang-orang yang kaya tidak pernah berhenti untuk menumpuk harta, dan orang-orang yang miskin juga tidak pernah berhenti untuk berkhayal memiliki harta yang banyak, ya ini dua pusaran konflik yang tidak akan pernah selesai. Perang kelas ya. Ya, kalau Mahatma Gandhi pernah menyatakan kalimatnya bahwa mungkin dunia ini sebenarnya sudah cukup untuk mencukupi kebutuhan semua orang, tapi menjadi tidak cukup ketika hanya untuk mencukupi kebutuhan segelintir atau beberapa orang yang rakus. Oke, menarik Mas. Nah, jadi problem di setiap kota itu hampir sama ya. Ketika keserakahan dan segala macam yang dapat imbasnya itu ke lingkungan dan ke kelompok masyarakat yang termarginalkan ya Mas. Nah, Mas kelilingnya itu ke kota atau cuman ke desa sih? Ya ke kota ya ke desa. Nah itu menarik Mas. Kota dan desa kan suatu hal yang berbeda dunia bisa dibilang gitu. Nah, problem di kota tidak sama dengan problem di desa. Mas, bisa nggak sih desa itu hidup tanpa kota atau kota hidup tanpa desa? Sebenarnya dalam lingkup lingkungan dan ekosistemnya mereka. Yang menarik di sini. Jadi kalau kita ngomongi konsep tentang biologi atau ekosistem, ekologi itu ya setiap daerah punya keterkaitan, punya peran. Jadi kita nggak bisa melihat dari satu sisi secara parsial Jadi setiap daerah antara hulu dan hilir mereka punya hubungan secara bioregional, punya tanggung jawab masing-masing. Bagaimana orang-orang yang di hulu menjaga dan merawat lingkungannya, dan bagaimana orang-orang yang di hilir menjaga dan merawat lingkungannya. Cuman yang menjadi persoalan di era sekarang ini komunikasi kan sudah begitu, teknologinya kan menyebar kan, semua merata, dan itu dirasakan oleh semua masyarakat baik di kota dan di desa sekarang. Nah ini yang menjadi tantangan besarnya.
Karena jadi pengalaman kami di gerakan bersama lindungi ekosistem ini ketika di desa, misalnya waktu Forest Art Camp yang tahun kemarin lah 2019, ketika kita masuk pertama kali di desa itu, anak-anak kecil itu nggak ada yang keluar rumah karena mereka sibuk dengan aktivitas gadgetnya. Nah, mereka asik sehingga sudah nggak apa ya istilahnya itu nggak butuh untuk keluar rumah main-main sepedaan gitu di desa. Waktu itu memang sempat muncul pertama kali pertanyaan yang kita sampaikan ke masyarakat waktu itu, di mana anak-anak? Di rumah Mas. Ternyata mereka asik nge-game semua berkelompok gitu ya. Nah waktu itu terus kita sharing dengan orang-orang tua di desa itu sana ya. Ternyata ya mereka cukup apa ya istilahnya gelisah dengan keadaan seperti itu. Terus akhirnya kita mencoba untuk masuk ke rumah-rumah, dari pintu ke pintu kita coba ngobrol komunikasi dengan anak-anak. Apa kalian nggak bosan dengan rutinitas ya yang seperti itu? Terus gimana, kalian mau nggak main-main di luar? Main-main apa? Sampai mereka itu nggak ngerti loh mainan-mainan tradisional yang mungkin di beberapa generasi mereka pernah atau sering dilakukan. Nah, sampai akhirnya kita kumpulkan anak-anak itu, terus kita bikin workshop mainan tradisional. Buat mainan tradisional di desa. Seharusnya anak-anak desa itu yang mereka katakanlah masih kuat kan dengan tradisi kreativitas ya kedesaannya. Ya. Jadi ternyata mereka pun bisa di generasi di sekarang ini mereka bisa melupakan jenis-jenis permainan yang mungkin 2-3 tahun yang lalu pernah apa ya istilahnya berjaya di desanya. Nah di situ kita kumpulin anak-anak ini, kita workshop menari, menyanyi dan bermain. Workshop bermain. Terus bermain di workshop kan. Iya, aku jadi juga sempat merasa aneh. Iki dolanan di workshop di zaman saiki. Padahal kan di desa itu kan segala apa yang ada itu bisa jadi mainan ya Mas ya. Ya harus. Kayak apa itu kulit semangka bisa jadi. Ya. Bisa jadi mobil-mobilan, terus dari bambu itu bisa jadi apa ceplukan kayak gitu nah. Dan sampai di desa pada saat ini sekarang ini sudah ada krisis seperti itu ya Mas ya. Ya dalam kondisi yang seperti itu sekarang ini. Dan ternyata mereka sebenarnya juga antusias ketika kita ajar dan mereka anak kecil pasti ketika ada hal baru antusias banget. Antusias terus. Nah itu sempat bertahan sampai ketika momen Forest Art Camp itu terjadi. Mas Wawan sebagai seorang aktivis lingkungan memandang pandemi corona selama 4 bulan ke belakang ini gimana Mas Wawan? Ya sebenarnya ya ini aku pengen ngerti kan banyak kan nih aku itu obrolanku tentang corona itu cuman isinya ini mungkin Mas konspirasi sama jumlah. Nah gitu kan aku pengen banget mendengar dari seorang apa ya Mas Wawan, saya yakini seorang aktivis dalam hal lingkungan gitu Mas. Itu gimana? Jadi sebenarnya ini apa ya kalau menurutku ada persoalan sing esensial. Kita katakanlah melupakan hal yang penting karena pandemi ini juga nggak lepas dengan persoalan lingkungan hidup yang terjadi. Dan semuanya fokus baik media, medis dan pemerintah ke hal-hal yang insidental. Jadi dan itu pun aku ngarani luput. Karena dari awal kalau memang pemerintah serius dan semuanya serius bersinergi sebagaimana karakter yang menjadi apa ya ciri khas bangsa kita, guyub rukun gotong royong dan ini selesai dari awal. Kalau menurutku ya mungkin 3 hal ini, tes, tracking dan treatment ini penting. Dari awal semua masyarakat ketika ada fenomena itu muncul di Indonesia, semua masyarakat dites. Dulu kan pas awal
awal corona merebak di negara lain pun kan Indonesia udah yakin Mas, nggak bakal itu corona masuk Indonesia gitu kan Mas. Nah. Itu kan udah suatu hal yang optimis apa piye tuh Mas? Aku nggak tahu. Kalau kita kan ini karena kita juga nggak masuk benar di dalam istilahnya ruang diskusi mereka ya. Ya, Seperti apa akhirnya kan menerka-nerka. Mungkin mereka ingin melakukan strategi herd immunity Penenangan, mungkin. Cuman karena itu pasti akan banyak ditentang banyak orang, banyak ahli. Ya akhirnya mereka memainkan banyak gimmick-gimmick strategi gitu ya. yang nggak jelas, yang rancu, yang esok kacang sore dele. Nah itu belum lagi kalau kita serius melihat persoalan ini ke hal-hal yang menjadi penyebab strukturalnya. Ya. Penyakit ini muncul sebenarnya karena apa? Nah ini kan ini sebenarnya persoalan nggak hanya bangsa kita, ini persoalan global semuanya. Karena memang kemajuan sekarang ini luar biasa sekali, industrialisasi dan pola bertani masyarakat dunia memang semuanya intensifikasi, semuanya mengejar target, dan petani sendiri sekarang udah nggak hanya sekedar apa ya mencukupi kebutuhan subsistensinya, tapi mereka juga harus mencukupi kebutuhan komoditi negara. Nah, dan itu semuanya juga ya kalau kita ngomongin konspirasi sebenarnya terlalu jauh sehingga malah bergeser ke persoalannya. Iya. Persoalan sederhananya sih sebenarnya kalau aku menurutku ya virus-virus itu, patogen-patogen itu sebenarnya mereka adalah makhluk-makhluk yang secara aman dan nyaman tinggal di hutan-hutan primer yang ekologinya terjaga. Dan ketika hutan-hutan itu dibuka, mereka semuanya keluar dan menyerang komunitas hewan dan akhirnya merembet ke jejaring komunitas manusia. Dan ini menurutku fenomenanya sebagai apa ya, kayak pertanda ini sebuah awal dari sebuah akhir. Sebuah awal dari sebuah akhir. Iya. Berarti ada sesuatu yang berakhir? Iya, akan terus banyak terjadi nanti fenomena-fenomena virus-virus yang akan terus muncul dan mereka akan terus bermutasi. Nah ini tantangan berat yang memang kita harus hadapi bersama. Sekarang kita nggak hanya menghadapi banyak persoalan krisis lingkungan seperti pemanasan global, perubahan iklim, dan kita juga akan menghadapi dan banyak hal. Nah ini kita sangat butuh sebuah komunitas yang tangguh dan kuat untuk menghadapi fenomena yang semacam ini, karena kita bisa melihat hari ini betapa pontang-panting semua negara dan rakyatnya. Sendi-sendi kehidupan sosial ekonominya ini benar-benar terancam saat ini, karena ketika ini kan fenomenanya ternyata nggak semakin turun nih trennya nih, semakin naik terus. Nah sementara kebijakan-kebijakan yang bersifat sunnah tadi kayak PSBB, lockdown, itu semuanya sekarang sudah mulai dilonggarkan dan kembali ke apa ya, ada new normal juga. Lah itu new normal atau new abnormal gitu. ini masalahnya ini. Jadi ini banyak istilah yang akhirnya ya rancu di masyarakat mau seperti apa. Terkadang yang masyarakat akar rumput alah podo-podo mati nih. Mosok aku arep mati diserang virus tapi orang mangan dan keluarga aku kelaparan, mendingan aku mati kelaparan berjuang di luar. Kena virus ora masalah, tapi aku ono perjuangan nih. Nah itu hal yang mendasar sih menurutku. Nah di sini peran pemerintah memang sangat kurang, karena banyak hal yang memang kita harus apa ya teliti. Lah ini kita akhirnya butuh kondisi yang benar-benar mandiri. Mungkin kita akan menghadapi satu kondisi yang berbeda kalau setiap desa, daerah itu terwujud komunitas-komunitas yang kuat. Mereka sudah mandiri secara pangan. Ya, lumbung pangannya sudah tercukupi. Dengan kondisi yang seperti ini, mereka akan punya adaptasi yang kuat untuk menghadapi persoalan-persoalan ini. Nah, di bersama lindungi ekosistem itu ada nggak sih Mas movement gotong royong atau apa ya, solidaritas sebelum COVID atau setelah COVID ini Mas? Ya, tetap semangat kita selama ini
ikon pentingnya ya gotong royong guyub rukun itu. Karena ini memang menjadi nilai atau karakter kuat dari kearifan lokal kita. Wah, kita penting untuk menghadapi segala persoalan ini secara bersama-sama. Dan karena apa ya, segala dukungan dana yang dicapai untuk gerakan bersama lindungi ekosistem ini terus bertahan ya juga dari kreativitas kawan-kawan relawan yang tergabung di dalamnya secara mandiri. Kita mendanai Forest Art Camp, event tahunan kita juga secara mandiri. Kita keliling kampanye untuk istilahnya menyambangi di setiap kota dan desa ya dengan biaya sendiri, dan itu semuanya juga dilakukan secara bersama-sama. Oke. Jadi dalam sebuah movement itu kemandirian ekonomi itu suatu yang penting ya Mas ya? Ya, menurutku penting. Jadi kebanyakan kan suatu movement itu kebanyakan teman saya pernah bertemu dengan beberapa banyak gerakan-gerakan anak muda, kebanyakan itu mereka itu mengesampingkan apa ya, semacam kekuatan ekonominya mereka itu dikesampingkan gitu loh Mas. Jadi suatu gerakan itu cuman apa ya, cuman bertahan beberapa bulan saja. Setelah itu keresahannya sama, repotnya sama dalam hal ekonomi. Nggak bisa mendanai lagi, nggak bisa, waduh udah nggak ada apa ya, udah nggak ada movement lagi nih, movement untuk mendanai ini udah nggak ada kayak gitu Mas. Itu gimana Mas kalau di bersama lindungi ekosistem itu? Nah, itu yang memang menjadi PR bagi kawan-kawan muda di banyak gerakan ya. Dan luar biasa syukurnya di Berlin sampai hari ini tidak terjadi itu. Misalnya kita harus meminta-minta kemana, kita harus bikin proposal ke pemerintah. Apalagi sampai berhenti movement hanya karena persoalan ekonomi. Nggak ada dukungan dana yang kuat. Itu syukurnya sampai hari ini kita masih bertahan dengan cara kita yang dari awal sudah kita komitmen dan konsistensi untuk istilahnya membiayai gerakan ini dari karya kreativitas kita. Jadi sesederhana apapun ya ini dari jerih payah keringat kita, dari mulai kita bikin karya apa untuk mendanai ini itu ya semuanya apa pondasinya di situ, nilai ekonominya. Dan kalau dibilang kurang juga enggak, dibilang berlebih ya juga enggak. Ya syukurnya cukup lah intinya. Nah aku lihat kemarin di beberapa pekan lalu di Instagramnya bersama lindungi ekosistem ada gerakan berbagi apa itu Mas? Makanan. Ya. Itu gimana Mas? Atau Mas Wawan, teman-teman dan Mas Wawan masak dibagikan ke siapa atau gimana? Ya, jadi kita juga sempat bikin solidaritas pangan. Nah, itu awalnya kan ketika kasus pandemi COVID-19 ini apa ya istilahnya muncul. Fenomenanya waktu itu kita punya rencana melakukan perjalanan kampanye ke Jawa Barat. Namun tertunda karena satu hal ini tadi, yang akhirnya kita membatalkan agenda kita untuk berjalan keliling di wilayah Jawa Barat. Yang akhirnya kita ganti nih karena kita melihat satu kondisi di mana jalanan sepi, kita melihat banyak tukang becak langsung kayak semacam apa ya, langsung terdampak gitu ya Mas ya, pada waktu itu ya bingung meh narik penumpang soporano penumpang ada sepi kan. Nah seketika itu kita langsung dengan kawan-kawan konsolidasi, kita gunakan kas yang seharusnya untuk rencana Forest Art Camp. Kita ambilkan dana itu sementara untuk kita bikin apa ya, aksi yang insidental awalnya. Sambil kita melihat situasi di lapangan, seberapa banyak masyarakat pinggiran yang terdampak. Karena waktu itu istilahnya program bantuan sosial dari pemerintah juga belum belum ramai muncul gimana kebijaksanaannya. Karena
program dari pemerintah pun muncul setelah 1 bulan kemudian ada rencana mau bantuan ini bantuan itu. Nah dari situ akhirnya kita coba memetakan seberapa banyak kelompok-kelompok yang memang rentan dan terdampak, sehingga akhirnya kita membuat dapur umum, kita masak sendiri, kita bungkusi. Di mana itu Mas? Kemarin? Itu di markas sementara untuk gerakan bersama lindungi ekosistem di Merbabu. Ya, di Dusun Bangsal, Desa Ketundan. Kita bikin dapur umum di sana karena di sana juga cukup istilahnya kebutuhan untuk sayur tersedia di sana. Yeah. Dan kita supply ke beberapa kota, itu di Magelang, Salatiga, Semarang, dan kemarin Boyolali tapi yang bagian atas. Ya, di situ kita coba untuk melihat kondisinya dan ternyata memang banyak sekali yang terdampak. Kita waktu itu sehari itu bikin nasi bungkus 360 bungkus itu per hari untuk setiap kota. Itu pun ternyata kayak di Salatiga masih kurang, di Magelang kurang. Yang pas mencukupi itu malah nggak kurang nggak lebih, itu ya pas di Boyolali. Itu. Nah ternyata kok banyak sekali. Nah akhirnya kita coba untuk konsentrasi secara rutin untuk membuat itu. Kemudian dari kawan-kawan menyumbangsihkan beberapa karyanya untuk didonasikan. Lelang? Ya dilelang, entah itu kaset, album maupun macam-macam bentuk-bentuk karya dari kawan-kawan yang akhirnya terus itu berjalan sampai hampir 2 bulan. Jadi mulai Maret awal itu kan awal corona itu ya. Ya, terus kita berhenti ketika menjelang Ramadan. Nah di situ ada fenomena yang sebenarnya akhirnya membuat kita berhenti. Karena apa itu Mas? Akhirnya orang-orang yang tadinya kita hampiri untuk kita bagi ini nasi bungkus untuk mereka bisa tercukupi dalam kebutuhan pangannya, ternyata mereka akhirnya keluar menuju kota semua berbondong-bondong, dan fenomenanya hampir sama di setiap kota. Mengandalkan bantuan. Ya, ternyata ada banyak sekali para dermawan yang juga berbondong-bondong di kota itu keliling. Mereka membagikan banyak hal, mulai dari sembako, makanan, dan macam-macam. Sampai akhirnya kita mendapatkan kayak penolakan secara halus. Mas, mungkin untuk dari kelompok kami atau masyarakat dari kami cukup sekian bantuan dari nasi bungkus dari jenengan, karena nasi kotak dari Olive itu turah-turah. Oh jadi gitu ya Mas ya, ada penolakan karena dapat bantuan dari nasi kotak Olive ya. Dan itu istilah ini ngarani ya itu bahasanya turah-turah Mas. Wah, ada problem di distribusi kah? Atau gimana? Jadi tidak ada miskomunikasi dari para dermawan ini. Jadi nggak ada satu pintu yang jelas di setiap kota. Nggak ada koordinasi yang baik. Entah itu yang harus memulai untuk koordinasinya siapa, pemerintah atau siapa. Tapi semuanya akhirnya punya inisiatif sendiri-sendiri. Dan akhirnya berdampak yang harusnya kegiatan ini kegiatan ngumpulnya para kelompok yang rentan ini di jalan tidak terjadi, tapi terjadi. Karena kasusnya ini kan kita dilarang gerombol nih, social distancing ini harus dijaga ini kan, tapi malah gerombol gitu. Ini yang fenomenanya terjadi, dan itu aktivitas mereka malah sekarang jadi seharian nongkrong di kota untuk mengandalkan mengandalkan bantuan itu ya Mas. Ya menurutku ini jadi fenomena yang akhirnya membuat kita jeda dan coba untuk mengevaluasi kondisi itu. Kita mengevaluasi itu dan hasil evaluasi akhirnya stop dulu. Ya, kita stop dulu, dan malah akhirnya yang pontang-panting malah teman-teman komunitas ini. Kenapa Mas? Kok bisa? Ya fenomenanya pandemi ini berjalan cukup lama ini kan, dan akhirnya cukup merepotkan kawan-kawan sendiri karena nggak mungkin harus bertahan. Mereka kawan-kawan juga butuh survive ini kan. Kalau mau bikin konser juga nggak bisa, mau ngamen juga nggak mungkin. Terus kalau katakanlah yang punya
karya kreatif meh dodolan ya dodolan ning ndi. Nah ini cukup akhirnya malah mau kawan-kawan yang repot sendiri, ya kita akhirnya jeda dan kita ganti strategi. Bagaimana kita bisa menguatkan dulu nih internal kawan-kawan komunitas. Akhirnya kita setelah kemarin kita produksi kaos di Setokoh yang kerjasama dengan kawan-kawan sosial Paradok. Ya rencananya kita agendakan untuk membuat satu lumbung pangan nih. Kita bikin yang lebih sustainable sekalian, berkelanjutan sekalian. Nah kebutuhan lumbung pangan ini yang menurutku harus penting dan segera untuk diadakan dan dikondisikan, karena itu juga menjadi satu hal yang vital untuk kawan-kawan di jejaring komunitas itu bisa bertahan juga. Oke. Nah, menarik Mas, itu tadi tentang solidaritas pangan. Pada awalnya Mas Wawan dan kawan-kawan membuat suatu solidaritas pangan dengan membagikan nasi bungkus ke teman-teman, ke orang-orang kota dan orang-orang sekitar yang terdampak, kemudian stop karena ada evaluasi tersebut. Nah, sampai sekarang masih banyak Mas, saya lihat teman-teman saya solidaritas pangan yang sistemnya seperti itu Mas. Jadi bisa kasih masukan Mas Wawan yang sudah melakukannya itu, saran untuk teman-teman bagaimana melakukannya dengan baik dan benar itu gimana Mas? Maksudnya dengan sesuai kondisi gitu. Kalau kita melihat fakta lapangan sebenarnya kita jeda dulu. Kita harus beranikan untuk kita selesaikan ini, kita jadi sinterklas nih. Jadi Santa Claus keliling memberi bantuan yang sebenarnya akhirnya malah melemahkan dan membuat orang-orang itu penuh ketergantungan dan bermalas-malasan. Iya, dan kemudian Mas, karena kan seiring waktu berjalan ada banyak sekali program dari pemerintah dan memang ada banyak masyarakat yang juga tidak mendapatkan karena persoalan administrasi, mungkin dia nggak punya KTP dan segala macamnya. Cuman kalau kita merunut ke belakang hal-hal yang sudah terjadi, mereka ini duitnya akeh loh, mendapatkan banyak bantuan, bahkan kita melihat satu fakta yang mereka bisa menumpuk banyak beras, sekali sembako ya, jual lagi. Ya, mereka jual lagi. Nah, ini kita memang harus benar-benar serius untuk menghentikan ini. Kita kalau memang berpikir ke depan yang berkelanjutan ya, kita harus benar-benar menyiapkan nih tentang sesuatu yang penting untuk kebutuhan pangan kita secara mandiri. Ya, kita harus berpikir bersama secara kolektif untuk membuat satu lumbung pangan. Menurutku itu yang lebih ideal untuk kedepannya. Sehingga nanti ketika muncul krisis-krisis yang seperti ini lagi, kita sudah punya nih, ready ya, udah siap ya. Ya, entah itu menggunakan lahan kosong yang tidak dimanfaatkan, ya kita tanam saja. Prinsipnya tanam saja, yang penting kita menanam di situ, kita nggak usah layaknya petani, kita kasih pestisida, kasih pupuk kimia, nggak usah, kita tanam saja. Dimanapun kita bisa memanfaatkan ruang-ruang yang kosong. Oke, jadi menarik Mas. Aku kadang mau bilang gitu, bro, di kota itu sumbangan udah banyak dan udah banyak sekali orang-orang yang sudah tergantung. Jadi semua ke kota Mas. Siang pagi itu ke pasar-pasar, ke kota, nggak ngapa-ngapain, cuman duduk mengimbau apa itu ya, nunggu sumbangan. Mending soliditas seperti itu dihentikan dulu. Stop dulu. Aku kadang mau bilang gitu, tapi teman-teman pasti jawab, oh jenenge solidaritas itu nggak kenal kayak gitu. Jadi aku pikirnya, duh piye ya. Jadi ini satu sisi aku bukan untuk melemahkan solidaritas kalian, satu sisi problemnya kita itu masih di distribusi dan bagaimana memikirkan supaya solidaritas kita itu berkelanjutan gitu loh, permanen. Enggak istilahnya iki, kalau istilahnya pamflet metu 1 bulan ke berikutnya hilang kayak gitu loh Mas. Gitu. Ya, yang kita harus pikirkan memang ini jangka panjangnya. Jadi kita sudah punya strategi yang tepat. Dan kalau memang kita mau melibatkan orang-orang itu, ya kita ajak orang-orang itu menanam, belajar. Ayo, karena itu juga untuk kebutuhan. Jadi kebutuhan bersama orang-orang yang selama ini istilahnya mendapatkan bantuan. Ya kita harus mengorganisir mereka untuk
juga ikut bergerak, bukan juga hanya sekedar mereka mendapatkan dan akhirnya ya itu karena dengan fenomena yang semacam ini apa ya, akhirnya kayak ada anomali ini loh. Satu kasus bahwa ternyata pahlawan-pahlawan itu sebenarnya para penindas yang akhirnya membuat orang-orang itu bangkit, sementara para sinterklas ini akhirnya malah melemahkan orang-orang dengan segala ketergantungan. Mereka menjadi lemah dan hanya mengandalkan pemberian-pemberian itu. Itu yang jangka panjangnya cukup tidak baik dan akhirnya cukup meninabobokan masyarakat kita. Dan bahwa status parfum itu ternyata bisa menipu untuk masyarakat salah mempercayai bahwa setumpuk letong itu ternyata hanya bunga kotoran yang memang benar-benar baru. Iya. Benar Mas. Nah, wow, aku tercerahkan nih Mas dengan statement dan dengan apa yang Mas Wawan katakan itu ketika aku sebenarnya juga Mas ya, kadang 1 bulan 2 bulan kemarin hal-hal seperti donasi pembagian nasi bungkus atau dapur umum itu relevan. Dan 2 bulan ke belakang ini itu saya rasa wah ini semua di kota, semua sumbangan di kota, dan kadang mikir wong neng dalan itu lebih membutuhkan daripada teman kita yang dipecat. Nah, gue loh Mas, aku kadang mikir duh piye ya gitu loh. Jadi, karena kenyataannya juga di orang-orang yang di dekat kita itu ya juga pontang-panting. Nah, itu apalagi di desa orang-orang yang nggak punya KTP, nggak punya kartu jaminan kesehatan. Mereka nggak diberi. Tapi ketika orang-orang yang punya KTP tapi ekonominya sudah membaik malah dapat sumbangan. Jadi ada konflik antar tetangga gitu Mas. Salah sasaran ini ya, korban salah sasaran. Nah, jadi ini memang fenomena yang memang kita harus berani untuk menghentikan demi sebuah perbaikan yang permanen dan berkelanjutan untuk kedepannya. Dan kini juga sangat mendidik untuk masyarakat yang selama ini hanya sekedar menerima bantuan, coba untuk kita ajak dan kita organisir untuk ikut bergerak bersama, misalnya menanam dimanapun tempat yang bisa kita pakai tanam. Karena kalau kita benar-benar cermat, banyak sekali sih lahan-lahan kosong yang sebenarnya nggak terpakai di kuburan-kuburan Cino. Kan ditanami gitu Mas? Oh iya. Tanami apa itu pohon telo itu. Kan. Tadi aku lewat di sopo iki. Nah, kan itu sebenarnya kan bisa. Ya kalau misalnya dimasalahkan ya monggo gitu aja. Jadi kalau memang ada dana yang berlebih dari donasi yang terkumpul, ya entah itu buat menyewa sawah, itu lebih baik karena banyak juga yang misalnya sawah-sawah yang enggak mulai ditinggalkan banyak orang. Ketika ada yang peduli untuk membuat sawah itu menjadi sesuatu yang bermanfaat, ya kita bisa menggunakan itu dengan dana-dana yang terkumpul. Kita bisa belajar juga yang kawan-kawan itu, kawan-kawan muda sekarang untuk belajar menanam. Bagaimana menanam tanpa pestisida. Nah itu yang penting. Ini jadi sarana pendidikan yang lebih baik menurutku sih. Berkesinambungan ya Mas. Itu sih. Oke. Terima kasih Mas Wawan. Salam untuk teman-teman di gerakan komunitas. Komunitas ya Mas ya? Enggak. Di apa? Di gerakan ya. Di gerakan bersama lindungi ekosistem. Sehat-sehat terus untuk Mas Wawan dan kawan-kawan. Teman-teman, itu tadi obrolan dengan Mas Wawan, ngobrolin tentang bersama lindungi ekosistem, suatu gerakan yang menurut saya menyenangkan dan membuka wawasan saya terhadap solidaritas yang sebenarnya itu yang seperti apa. Nah, Mas kalau mau ikut dalam gerakan itu hubungi ke siapa? Ke Instagram atau ke mana? Bisa langsung kontak di Instagram bersama lindungi ekosistem. Ya, di situ. Karena ini kan kerelawanan dan ini persoalan kita bersama. Semakin banyak kawan-kawan masyarakat yang bergabung, peduli dan coba membuka wawasan pikirannya secara terbuka melihat fenomena-fenomena persoalan yang terjadi di sekitar kita, itu lebih baik. Dan kita bisa bergerak bersama dan gotong royong yang menjadi karakter kearifan lokal masyarakat kita benar-benar bisa terwujud. Dan karenanya sharing harus dimulai dari sekarang.
tidak harus menunggu kapan revolusi itu datang. Dan itu kita bisa mempersonalisasikan sharing itu di kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih Mas Wawan. Sami-sami. Sampai begitu dulu, sampai jumpa di tokoh-tokoh baik berikutnya. Panjang umur untuk semua hal baik.